Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin 22 Desember 2025 di jam 14.30 yang bertepatan di Gedung Teknik Ruangan 202. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Medan Nurhaliza Ismail, NIM 2551016. Saya Najma Mayati Raihan dengan NIM 2551004. Saya Darma Indarmini dengan NIM 2551035. Saya Kirana Wirayu dengan NIM 2551020. Pertama, penggunaan artificial intelligence atau AI generatif seperti ChatGPT dan lain sebagainya telah menjadi umum di kalangan mahasiswa. Namun, ketiadaan panduan yang jelas sering menimbulkan dilema etis seperti isu plagiarisme, crowd rating, dan ketergantungan yang mengancam integritas akademik. Proyek ini penting untuk memberikan rule of tools yang terstruktur dan praktis kepada komunitas kampus, memastikan AI dimanfaatkan sebagai alat bantu yang etis dan mendukung pembelajaran, bukan sebagai jalan pintas yang merusak kualitas karya ilmiah. Yang kedua, satu, memberikan kejelasan mengenai batas-batas etis penggunaan AI generatif dalam konteks tugas, ujian, penulisan karya ilmiah. Yang kedua, menyediakan tata cara praktis untuk melakukan atribusi dan sitasi yang benar ketika menggunakan output AI dalam tugas akademik. Yang terakhir, mendorong mahasiswa untuk menggunakan AI sebagai alat bantu atau copilot yang meningkatkan kualitas tugas sekaligus mempertahankan kemampuan berpikir kritis dan orisinalitas. Yang ketiga, rancangan inti core concept. Bab 1, etika dasar AI dalam akademik, prinsip integritas akademik dan batasan penggunaan. Bab 2, do's and don'ts penggunaan AI, daftar hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, misalnya boleh untuk merangkum materi non-tugas, tidak boleh submit output AI mentah-mentah sebagai jawaban. Bab 3, panduan sitasi output AI, tutorial langkah demi langkah cara melakukan sitasi dan atribusi yang sesuai dengan format standar kampus. Bab 4, tips prompt engineering untuk kritis, cara membuat prompt yang efektif untuk mendapatkan output yang berkelas serta cara memverifikasi fakta. Bab 1, etika dasar AI dalam akademik. 2.1, definisi AI generatif dan batasan ketergantungan. Menjelaskan apa itu AI generatif, misalnya LM, dan mengapa ketergantungan penuh tidak dianjurkan. 2.2, prinsip integritas akademik. Penekanan pada kejujuran, analisis, dan fair use dalam proses pembelajaran. Bab 2, do's and don'ts penggunaan AI dalam tugas kuliah. Pertama, ada do's yang boleh dilakukan, yaitu ideasi dan brainstorming. Menggunakan AI untuk memunculkan ide topik atau kerangka argumen awal. Kedua, ada proofreading dan koreksi bahasa. Meminta AI untuk memperbaiki tata bahasa atau ejaan dari tulisan yang sudah dibuat sendiri. Ketiga, ada pemahaman konsep, yaitu meminta AI menjelaskan ulang konsep yang sulit dengan bahasa yang lebih sederhana. Kedua, ada don'ts, yaitu yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama ada submitting atau mentah-mentah, menyalin dan menempel copy paste output AI secara keseluruhan sebagai jawaban tugas atau esai. Kedua, ada ghostwriting tugas, menggunakan AI untuk membuat seluruh isi tugas lalu mengklaimnya sebagai karya sendiri. Dan yang terakhir ada generation data fiktif, meminta AI membuat
kerugian atau sumber rujukan yang tidak ada atau halusinasi AI. Bab 3. Panduan sitasi dan atribusi output AI. 4.1. Kapan harus melakukan atribusi? Menetapkan bahwa atribusi wajib dilakukan jika ide atau teks hasil AI secara signifikan mempengaruhi karya akhir. 4.2. Cara sitasi AI atau menggunakan format umum. Contoh format APA style dan MLA style untuk mengutip model AI. 4.3. Pendokumentasian prompt. Pentingnya mendokumentasikan prompt spesifik yang digunakan atau misalnya dalam catatan kaki atau lampiran. Bab 4. Tips penggunaan kritik dan verifikasi. Pertama, ada teknik prompt engineering efektif. Cara menyusun prompt agar AI menghasilkan yang lebih mendalam dan relevan. Kedua, ada verifikasi fakta atau cek silang. Pentingnya selalu memverifikasi informasi yang diberikan AI dengan sumber-sumber akademik yang kredibel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.